Yang ini adalah blank ya. Blank itu yang tidak mengandung apa-apa ya, tapi dimasukkan aja buffer AC yang 1% tadi ya. Masukkan ke sini buffer AC-nya atau buffer BBS ya, atau blank tidak ada apa-apa, masukkan ke sini. Ya, jadi kolom 9, 10, 11, 12 adalah sebagai kontrol ya. Yang 11, 12 adalah sebagai kontrol positif atau antibodi standar. Nah, dalam hal ini saya memiliki antibodi standar sebanyak 8 ya, yaitu standar 1 dengan titer 12.800. Ini sudah kita ketahui ya, masukkan ke baris A 11, 12. Standar 2 dengan titer 6.400 masukkan ke baris ke B ya 11, 12. Berikutnya lagi titer 3.200 masukkan ke baris C 11, 12. D 1.600 ke D 11, 12. E 800 ke E 11, 12. Separuhnya lagi F 400 ke F 11, 12. Kemudian ini adalah 200 ya di G 11, 12 dan terakhir adalah 100 yaitu pada H 11, 12 ya. Nah, kontrol negatif ini dapat dipakai sebagai standar yang berisi 0 ya, 0 titer. Kan negatif kan, berarti kan tidak ada ya, berarti 0. Jadi kalau ini adalah 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400, dan 12.800. Nah, bagaimana cara nanti saudara membaca sampel ya? Misalnya begini ya. Setelah nanti saudara lakukan pembacaan, ya akan keluar yang disebut dengan optical density. Ya, lakukan rata-rata semua OD. Ya, jadi sampel nomor 1 di rata-rata ya, 2 di rata-rata. 3 rata-rata sampai dengan 32 di rata-rata. PBS semua di rata-rata, ya, jadi 1 ya. Kontrol negatif di rata-rata. Sedangkan yang standar ini, standar 1 di rata-rata, 2 di rata-rata, 3 di rata-rata, 4 di rata-rata, sampai dengan 8 di rata-rata. Nah, bagaimana cara membacanya? Misalnya tadi sampel nomor 1 ya, kalau kuningnya ini, ya kuningnya ini sama dengan kuningnya ini, atau OD-nya ini sama dengan OD-nya ini, maka titernya adalah 6.400. Misalnya, sampel nomor 32 ya, kuningnya ini sama dengan kuningnya ini. Tapi nanti kan kita sulit ya membedakan kuning itu ya. Maka patokannya adalah nilai OD ya. OD sampel nomor 32, bila hampir sama dengan OD nomor ini, maka titernya adalah 800. Jadi gampang ya. Jadi saudara nanti cuma melihat dari 32 sampel itu berapa yang positif dan yang positif masing-masing berapakah titernya. Kemudian di rata-rata. Ya. Oke. Lanjut. Nah, kira-kira kalau diringkas tadi ya, reaksinya seperti ini. Ya. Pertama, ketika kita mengcoating antigen ya, maka antigen akan menempel pada mikroplate. Setelah itu ditambahkan dengan antibodi ya. Jika antibodinya adalah antibodi yang positif, ya maka antibodi akan menempel di sini. Tetapi jika kita tambahkan adalah antibodi yang negatif, misalnya adalah antigen ND ditambah dengan antibodinya IB, tentu dia akan tidak terikat ya. Ketika dicuci hilang gitu ya, sehingga hanya yang ada hanya antigen. Sementara ini jika ini memang antibodi ND, ini adalah antigen ND, maka dia terikat dan ketika dicuci dia akan tetap terikat ya. Setelah ditambahkan konjugate ya. Bila antigen antibodi yang terikat, maka ketika ditambah konjugat yang antispesies, dia akan terikat di sini ya. Jadi antigen ND, antibodi ayam, konjugat anti ayam. Sedangkan pada kontrol yang negatif ya, karena tidak ada ikatan antibodi di sini, maka ketika ditambahkan antibodi, antibodi juga lepas ya pada saat proses pencucian. Ya. Oke, akhirnya ditambahkan substrat di sini ya. Nah, penambahan substrat itu menyebabkan reaksi ini berwarna, begitu ya. Tapi pada kontrol negatif tidak berwarna. Karena apa? Tadi itu ya, tidak ada ikatan antigen, antibodi, dan konjugat. Sehingga substratnya tidak bisa melekat pada konjugat tadi. Ya, dengan demikian, proses perubahan warna disebabkan karena penambahan serum positif. Nah, bagaimana dengan antibodi standar tadi? Ya, jadi antibodi standar tadi kan, saya ulang ya, di sini kan ada titer sekian kan, jadi kalau titer sekian artinya antibodinya banyak, gitu ya. Titer sekian antibodinya separuhnya lagi, gitu ya. Nah, ketika pada standar yang nomor 1, antibodinya banyak kan, maka ikatannya banyak, sehingga menjadi warnanya berwarna kuning sekali seperti ini ya. Nanti kalau dibaca pasti ini OD-nya paling tinggi ya di antara yang lain.
ya. Yang kedua separuhnya dan seterusnya, ya. Kenapa demikian? Karena pada antibodi standar yang kedua jumlah antibodinya separuhnya, maka yang terikat juga separuhnya, ya. Demikian juga sampai dengan titer 100, ya. Antibodinya makin kecil, tetapi tetap ada, bisa bereaksi dengan antigen dan ditambahkan dengan konjugat akan tetap berwarna meskipun warnanya jadi sangat lemah sekali. Lanjut. Nah, ini adalah hasilnya nanti. Jadi setelah kita masukkan tadi ya, sorry ya saya ulang lagi di sini, balik lagi. Nah ini ya, kita masukkan sampel ini semuanya. Ini adalah kontrol negatif, ini blank, ini standar. Maka kira-kira hasilnya seperti ini ya. Perhatikan kolom 11, 12 ini ya. Ada degradasi warna ya, dari kuning pekat sampai dengan kuningnya hilang gitu ya. Oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ya, perhatikan. OD-nya paling besar. Ini adalah 3, berapa ini? 824 ya. Ini 3,603. Ini adalah standar 1 ya. Standar 2 3,2, 3,3 ya. Standar 3 sekian. Standar 4, standar 5, standar 6, standar 7, standar 8. Ini adalah kontrol negatif. Ya, oke. Ini kontrol negatif disebut di rata-rata ya. Dari atas sampai bawah di rata-rata jadikan 1. Blank juga di rata-rata ya. Ini nanti di rata-rata yang ini ya, standar 1 rata-rata, standar 2 rata-rata, standar 3 rata-rata, standar 4 rata-rata, sampai dengan standar 8 rata-rata. Nah, sampelnya juga satu-satu ya. Sampel nomor 1 di rata-rata, nomor 2 rata-rata, 3 rata-rata, dan seterusnya ya. Nah, nanti cara menentukan titernya adalah bila nanti ya OD ini misalnya ya, itu lebih kecil atau sama dengan ini, maka dia disebut dengan negatif. Titernya adalah 0. Ya, ini kan kecil angkanya ya. Jadi misalnya ini pasti nanti dia negatif ya. Oh, enggak, sorry ya. Oke, misalnya ini aja ya. Sampel nomor 1 ya. Nanti di rata-rata kan sekitar 0,4 angkanya ya. Nah, angka ini nanti bila mirip dengan ini, ya, maka titernya adalah ini. Berapa tadi? 200 ya. Tolong dimatikan ya. Oke, kemudian sampel nomor ini misalnya ya, nah ini ya, sampel berapa ini ya, ini kira-kira sama dengan mana gitu ya, kira-kira ada di sini berarti dia ikut sini ya, kalau ini ada di sini berarti dia ikut di sini, ya, sehingga titernya akan sangat gampang sekali ya menentukan titernya, misalnya nah ini ya, ini kira-kira ada di sini ya, maka titernya sama dengan ini, dan seterusnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, pernyataannya adalah sekarang hitung rata-rata OD standar antibodi pada kolom 11-12, rata-rata OD standar pada masing-masing standar. Ya, rata-rata kontrol negatif, OD blanko, PPS, dan tentukan berapa sampel yang positif, dan tentukan berapa rata-rata titer antibodi pada masing-masing sampel. Ya. Oke, nah khusus untuk yang standar ya, saya ulang lagi, khusus untuk yang kolom ini 11-12 ini, ya. Oke, dengan hasil yang ini. Nah, ini kan 11, 12. Itu saudara masukkan di sini. Nah, standar nomor 1 berarti OD 1-nya berapa, OD 2-nya berapa, ditambahkan, dibagi 2, ketemu rata-rata OD. Sama dengan titer 12.800. Jadi artinya sampel ini, jadi berapa nih ya? 3,8 ya, berarti 3,824 ditambah 3,603, dibagi 2 akan ketemu standar 1 ini. Ya, standar 2 berarti yang kita hitung yang bawahnya, gitu ya. Nah, ini ya, standar nomor 2. OD-nya ditambah bagi 2 ketemu di sini ya sampai standar ke-8 ya, berarti artinya ini yang kita uji ya. Ini kan ini ditambah bagi 2 maka ketemu ini. Oke ya. Oke. Nah, setelah itu dari OD standar ini dibuat grafik ya. Dibuat grafiknya adalah berdasarkan hasil rata OD ya tadi ini ya. Dan titer antibodi standar buatlah grafik ya. Sumbu X merupakan titer antibodi dengan titer 100 sampai dengan 12.800 dan sumbu Y mulai dari 0,5 sampai dengan 4 ya, karena kisaran maksimal OD-nya adalah 4 ya. Sehingga nanti ini saudara-saudara kerjakan seperti ini ya. Ini adalah titik 0, adalah sumbu X adalah yang akan kita gunakan pada titer antibodi standar ya. Nanti kita isi aja, ini adalah titer antibodi standarnya kan 1 ya. Sampai dengan 8 ya. Berarti kalau kita dari 0 ini standar 8 dulu ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sedangkan yang sini adalah diisi dengan
OD, ini kan OD ya. Jadi OD dari 0, berarti OD-nya setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Ya. Dan di grafiknya silakan dibuat grafik, apakah bentuknya seperti ini, ya. Lurus gini, atau bentuknya sigmoid gini ya. Oke. Atau terjun bebas seperti ini, oke. Silakan dikerjakan sesuai dengan asumsi saudara. Ya, ini adalah asumsinya ya. Sekali lagi, sumbu X adalah hasil dari ini. Ini ya, ini masukkan di sumbu X-nya mulai dari 100, 200 sampai dengan 12.800. Dan sumbu Y-nya adalah ini ya, yang sudah dirata-rata. Ketemu ini ya, 0, kemudian setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Ya, dan dibuatlah grafik. Sampai di situ kemudian lanjut ke ini ya, cara menghitung titer antibody ND. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung titer antibody ND yang ini ya. Sampai nomor 1 berapa, 2 berapa, saya sampaikan ya. Ini seperti apa, maka cara menghitungnya seperti ini. Ya, tentukan berapa nilai rata OD titer antibody standar pada kolom 11-12 pada masing-masing standar. Ya, buatlah rata-rata setiap sampel. Kemudian cocokkan OD sampel yang paling mendekati OD serum standar. Maka yang disebut dengan titer antibody adalah sampel yang memiliki OD sampel yang setara dengan OD pada standar. Jadi kalau misalnya dia OD-nya setara pada standar ke-8, titernya adalah 100 ya. Kalau dia punya OD yang setara dengan standar ke-1, maka titernya adalah 12.800. Baik ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sebelum dibaca, itu sebelum penambahan substrat, hasilnya seperti ini. Bening gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu ya, nggak tampak gitu ya. Tapi setelah ditambahkan substrat akan berubah menjadi kuning seperti ini. Jadi yang kuning adalah yang positif, sedangkan yang tidak kuning dia adalah yang negatif. Nah, kuning ini akan terbaca pada nilai optical density. Makin kuning warnanya, akan makin tinggi nilai optical density-nya. Baik, sekarang ya nanti hasilnya dimasukkan ke sini ya. Buat tabel seperti ini ada di petunjuk praktikum ya yang sudah dimasukkan di olah. Sampelnya di sini adalah nomor sampel 1 sampai dengan 32, kemudian kode sampel adalah S1 ya sampai dengan S32. OD1 berapa sampai nomor 1 ya, OD2 berapa, rata-rata kemudian kasih keterangan ya. Kalau dia angkanya sama dengan angka pada kontrol negatif, berarti dia negatif. Tapi kalau dia OD-nya sama dengan OD standar 1, ya maka dia positif, titernya adalah 12.800. Misalnya sampel nomor 2 setara dengan standar OD yang kedua, ya berarti positif, titernya adalah 6.400 dan seterusnya ya. Setelah itu di rata-rata terakhir gitu ya, dari 32 sampel berapakah rata-ratanya. Lanjut sekarang. Nah, tentukan, pertanyaan adalah tentukan berapa sampel yang positif, tentukan berapa rata titer antibody ND pada ayam. Nah, masing-masing kelas nanti akan saya berikan hasil yang berbeda. Ya, jadi tidak boleh contohan ya. Kelas A tidak boleh nyontoh kelas B tidak boleh kelas C, dan seterusnya. Karena masing-masing kelas memiliki hasil tersendiri. Ya. Setelah ini selesai, saya akan kirimkan hasil preparat saudara untuk kelas A sampai dengan kelas BWI dan nilai optical density ya dari pembacaan ELISA Reader yang juga saya sertakan beserta preparat dari masing-masing kelasnya. Oke ya, nanti selain tolong dilihat, dicek lagi di grup viral ya. Komting bertugas untuk mengambil bahan ya dari WhatsApp IP viral untuk disampaikan ke masing-masing anggota dari masing-masing WhatsApp yang ada, yaitu kelas A, B, C, D, F. Kelas BWI akan saya sampaikan ke Dr. Ratih ya. Nanti minta ke Dr. Ratih, hasilnya akan disampaikan ke saudara. Lanjut. Nah, ini adalah readernya ya, yang kita konekkan dengan monitor. Maka ketika pertama kali di-on-kan akan timbul seperti ini ya. Nah, ini saudara tekan nanti ya. Ini. Ada user manual, ELISA multi, reader adalah tekniknya ya, teknik untuk manual untuk mempergunakan alat ini. Ini adalah teknik untuk memulai ya pembacaan ya. Oke ya, lanjut. Nah, kemudian pilih yang seperti ini ya. Ini adalah nomor 2, akan keluar bentukan seperti ini ya. Nah, ini. Kalau kita ingin membaca sesuatu yang baru, tekan di new sini ya. Ada beberapa option ya.